Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حول نسبة الذنوب إلى مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم seputar menisbatkan dosa kepada kedudukan Rasulullah yang mulia. Ada beberapa ayat, beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya seakan-akan Rasulullah itu berdosa. Seakan-akan Rasulullah melakukan sebuah perbuatan dosa yang dimana beliau harus beristighfar dari perbuatan dosa tersebut. Nah, bagaimana menyikapi beberapa ayat dan beberapa hadis tersebut? Apakah boleh kita menisbatkan dosa kepada Rasulullah? Apakah boleh kita mengatakan bahwasanya Rasulullah itu melakukan perbuatan dosa? Padahal Rasulullah makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah melakukan satu kesalahan pun. Selain Rasulullah, semua makhluk, semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk para nabi, para rasul pernah melakukan kesalahan, kecuali Rasulullah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ada beberapa ayat, beberapa hadis yang menyatakan seakan-akan Rasulullah itu melakukan kesalahan. Nah, bagaimana menyikapi dan mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut? Di sini akan dikupas oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Yang artinya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukmu. Ini khitab ayatnya ditujukan kepada Rasulullah ini. Khitab ayat ini. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukmu ma taqaddama min dhanbika, dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa agar Allah mengampunkan dosa Rasulullah yang telah lalu dan akan datang, seakan-akan Rasulullah melakukan sebuah perbuatan dosa. Fa inna zahiral ayati yufidu jawaza suduri dzanbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya zahir ayat tadi memberikan faedah bolehnya muncul perbuatan dosa, jawaz suduri dzanbi. Boleh munculnya perbuatan dosa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'timadan ala annal maghfirata innama takunu ba'da dzanbi. Dari mana kita tahu bahwasanya Rasulullah boleh melakukan perbuatan dosa kalau dari zahir ayat tadi? Nah, dengan bersandarkan i'timadan, dengan bersandarkan ala annal maghfirah, bahwa ampunan itu innama takunu ba'da dzanbi. Bahwa ampunan hanya terjadi setelah perbuatan dosa. Setelah perbuatan dosa. Pada ayat tadi secara zahir Allah akan memberikan ampunan untuk Nabi dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dari ayat ini seakan-akan Nabi itu boleh terjadi perbuatan dosa dari Nabi. Wa qad qala bihadza ba'dul ulama wa ayyaduhu faqalu bi jawazi suduris saghair minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala bihadza ba'dul ulama, sebagian ulama telah mengatakan seperti ini. Nah, sebagian ulama
mengatakan hal seperti ini, mengatakan bahwa Nabi itu bisa melakukan dosa. Wa ayaduhu, dan mereka memperkuatnya. Mereka memperkuat hal itu. Faqalu, lalu mereka sebagian ulama itu mengatakan bi jawazi suduris saghairi minhu sallallahu alaihi wasallam, boleh terjadinya, boleh munculnya as-saghair, dosa-dosa kecil, minhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian ulama mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa bisa terjadi, bisa muncul dosa-dosa, kesalahan kecil dari Rasulullah. Muhtajjina bi ayatin wa ahaditsa. Mereka sebagian ulama yang mengatakan boleh dan bisa terjadi kesalahan dan dosa kecil dari Rasulullah, mereka berhujjah. Muhtajjina mereka berhujjah bi ayatin, dengan beberapa ayat, wa hadis, dan beberapa hadis. Yufidu zahiruha hadal makna, yang zahir ayat dan hadis itu memberikan faedah makna ini. Makna ini maksudnya makna bolehnya terjadi dosa-dosa kecil dari Rasulullah. Ini kata sebagian ulama. Minha, di antara ayat tersebut yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan Rasulullah bisa dan boleh terjadi dosa-dosa kecil dari beliau. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan minta ampunlah engkau wahai Muhammad. Ini kan perintah Allah kepada Rasulullah. Wastaghfir, minta ampunlah, beristighfarlah, li dzambika, untuk dosamu. Lafadznya jelas, untuk dosamu. Walil mu'minin, dan untuk kaum mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan kaum mukmin perempuan. Ini ayat pertama yang dijadikan dalil. Sebagian ulama, nanti akan ada jawabannya nanti. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak. Yang ayat yang masyhur yang sering antum dengar. Wa wada'na anka wizrak, dan kami hapus darimu dosamu. Wada'na anka wizrak, kami hapus atau kami ampunkan darimu dosamu, alladzi anqada dhahrak, dosa yang telah memberatkan punggungmu. Alladzi anqada dhahrak, dosa yang telah memberatkan punggungnya. Zahir ayat juga ini menyatakan seakan-akan Rasulullah itu punya dosa, sehingga diringankan oleh Allah SWT dengan diberikan ampunan, dihapus. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam ayat lain juga, afallahu anka lima adzinta lahum, Allah telah memaafkanmu. Kata-kata maaf, memaafkan berarti telah melakukan kesalahan secara zahir ayat. Allah telah memaafkanmu lima adzinta lahum, karena engkau telah memberikan izin pada mereka. Lima, karena engkau telah memberikan izin kepada mereka, telah dimaafkan oleh Allah. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala yang lain dalam ayat lain, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Seandainya tidak karena ketetapan, kitab bermakna ketetapan, catatan yang telah tercatat di sisi Allah di Lauhul Mahfuz. Seandainya tidak karena ketetapan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, sabaka, yang telah mendahului, ketetapan yang telah mendahului, lamassakum fima akhadtum adzabun azim, niscaya akan menyentuhmu terhadap apa yang telah kalian ambil, azabun azim, siksa yang pedih, siksa yang besar. Niscaya siksa yang besar akan menyentuh kalian terhadap apa yang telah kalian ambil. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala yang lain, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, ia bermuka masam dan berpaling ketika datang padanya seorang yang buta. Ini salah satu
ayat yang menegur Rasulullah ya. Dalam asbabun nuzulnya itu ketika ada salah seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah ketika itu lagi ngobrol bersama tokoh-tokoh pembesar orang Quraisy. Rasulullah tidak menghiraukan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini. Beliau malah bermasa muka berpaling dari sahabat Abdullah bin Maktum, dan Rasulullah fokus kepada, kalau tidak salah ada 3 orang tokoh Quraisy ini. Nah, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah fokus kepada mereka itu, berharap agar mereka mau masuk Islam gitu. Sedangkan sahabat Abdullah bin Maktum ini memang sudah menjadi salah seorang sahabat, sehingga hajatnya itu diakhirkan terlebih dahulu oleh, bukan berarti Rasulullah mengabaikannya, tapi Rasulullah sedang bersama beberapa orang. Itu ada penjelasannya dalam surat Abasa itu. Al-ayata. Ini ayat-ayat secara zahirnya menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu melakukan kesalahan kecil yang perlu untuk minta ampunan kepada Allah secara zahir. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi. Bagaimana dengan hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama tersebut? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Nabi pernah berdoa, Allahumma ighfir li, ya Allah ampunilah aku. Minta ampun berarti kan secara minta ampun berarti ada melakukan kesalahan. Ini secara zahir lafaz. Ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu wa ma akhartu, dosaku yang telah lalu dan dosa yang akan datang, wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosaku yang tersembunyi dan yang tampak. Wa ma asrartu, dosaku yang tersembunyi, wa ma a'lantu, dan dosa yang ku perbuat terang-terangan, yang tampak. Dosa yang ku perbuat terang-terangan ila terus sampai akhir. Ini hanya potongan dikit aja. Wa nahwahu fi adiyati, dan yang seperti doa tersebut dari doa-doanya Nabi juga. Wa qauluhu, ini hanya dikutip potongan ini hanya, dan ada lagi doa-doa yang lain yang mengisyaratkan bahwasanya Nabi minta ampun, istighfar kepada Allah. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah. Ini hadis panjang. Hadis panjang ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah Nabi juga beristighfar? Maka Nabi pun menjawab di situ, innahu la yughan ala qalbi, sesungguhnya sungguh la yughanu ala qalbi, hatiku tertutup. La yughan ala qalbi, sungguh yughan ada seperti kabut yang menutupi, seperti itu. Sungguh hatiku tertutup, fa astaghfirullah, sehingga aku beristighfar kepada Allah. Nah, nanti apa maksud yughan ini? Nanti ada takwilannya di sini kalau tidak salah dari ketika ada salah seorang ulama ditanya, Imam Asy-Syadzili, ditanya tentang makna la yughan. Apakah Nabi hatinya bisa ada yang menutupi sehingga lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah bisa dimaknai seperti itu? Nah, nanti akan ada takwilannya itu. Padahal Nabi, kita tahu sudah mengenal Nabi tidak pernah sedetik pun hati beliau lalai dari Allah. Bagaimana kok bisa tertutup? Tapi kalau melihat zahir hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi pernah merasakan hati yang tertutup yang membuat beliau lalai dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau istighfar. Nah, itu zahir lafaz hadis ya. Fa astaghfirullah, sehingga aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud yughan itu yang menutup itu tutup seperti apa?
Wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abi Hurairah juga, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, meriwayatkan dari Nabi bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marratan. Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya ditambah lagi lam taukid, la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari semalam, aksar, lebih dari 70 kali. Ini Nabi SAW. Beliau memberikan contoh kepada umatnya. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari lebih dari 70 kali. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa bolehnya terjadi kesalahan atau munculnya kesalahan dari Nabi, kesalahan-kesalahan kecil. Wa qad ajaba Syekh al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah taala an qaulihi taala. Syekh al-Imam al-Qadhi Iyad telah menjawab, Syekh al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah telah menjawab dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bi ajwi batin adidatin, dengan jawaban yang banyak. Beliau menjawab, membantah pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi bisa terjadi dan muncul darinya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Dijawab oleh Imam Al-Qadhi Al-Iyad dengan banyak jawaban. Minal ajwiba, di antara jawaban tersebut, annal murada bidzalika ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut itu bukan Nabi. Memang yang diajak ngomong oleh Allah SWT Nabi, tetapi tidak dimaksudkan, tidak ditujukan kepada Nabi. Yang dituju adalah ummatuhu, umatnya Nabi. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yakni yang dimaksud agar Allah mengampunimu. Kamu itu adalah untuk umatnya Nabi. Agar Allah mengampuni umatmu dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Adapun Nabi tidak, karena beliau sudah tidak memiliki kesalahan dan tidak memiliki dosa. Ini ta'wilan dari al-Imam Syekh Qadhi Iyad. Jadi membantah pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa boleh muncul dan terjadinya dosa-dosa kecil dari Nabi, dibantah oleh beliau. Jadi Nabi tidak boleh dinisbatkan kepada beliau satu kesalahan, satu dosa. Wa minha, di antara maknanya yang diungkap oleh Al-Qadhi Iyad, annal murada bidzalika ma kana an sahwin wa ghaflatin wa ta'wilin, bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut Allah mengampuni Nabi, yaitu ma kana an sahwin, sesuatu yang terjadi karena lupa. Ma kana an sahwin, kalau lupa kan tidak dianggap kesalahan. Sesuatu yang terjadi an sahwin, karena lupa, wa ghaflatin, dan karena lalai, wa ta'wilin, dan pentakwilan, wa ta'wilin, dan ditakwil. Sesuatu yang terjadi karena lupa dan lalai dan pentakwilan. Artinya bukan karena lalai dan lupa itu memang sudah di luar ranah kekuasaan hamba. Tidak bisa hamba lupa. Ghaflah itu sudah minallah. Seseorang itu lupa dan lalai karena memang Allah yang menghendaki. Itu diantara maknanya. Wa minha, diantaranya juga, diantara makna dari ayat tersebut, annal maghfirata huna tabri'atuhu minal uyubi, bahwa ampunan di sini, ini maksudnya pada ayat tadi, liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, adalah tabri'atuhu minaz dzunub, pembebasan Nabi dari berbagai macam aib, cacat. Artinya Allah mengampuni Nabi bukan berarti karena Nabi berbuat dosa, tetapi Allah membebaskan Nabi dari segala aib. Tidak ada aib pada diri Nabi, tidak ada aib sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan ampunan. Jadi mana Allah memberikan ampunan, artinya Allah membebaskan dari Nabi dari segala aib, cacat. Bukan karena Nabi melakukan dosa.
Tapi Allah membersihkan Nabi dengan sebersih-bersihnya dari aib. Ini makna yang ketiga dari qadiyat. Wa min hadi antaranya juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma umira ayyaqula, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diperintahkan untuk mengatakan wa ma adri ma yub'alu bi wala bikum in attabi'a illa in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin, dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 itu. Wa ma adri ma yub'alu bi wala bikum, aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan padaku dan pada kalian semua. In attabi'u, tidaklah aku mengikuti illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan padaku, kata Nabi menyampaikan pada para sahabatnya. Jadi aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan padaku. Artinya Nabi itu tidak berkata satu ucapan, tidak melangkah satu langkah kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dari zahir lafaz ini. Wa ma ana illa nadhir mubin, tidaklah aku, kata Nabi, kecuali hanya memberikan peringatan yang nyata. Nadhirun. Jadi aku hanyalah sebagai orang yang memberikan peringatan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi mengucapkan kalimat ini, sarra bidalikal kuffar, ketika Nabi menyampaikan ayat ini, sarra bidalikal kuffaru, orang-orang kafir gembira dengan ucapan Nabi tersebut, dengan ayat yang disampaikan oleh Nabi, gembira. Fa anzalallahu taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Itu diantara sebab nuzulnya ayat ini, ketika Nabi mengucapkan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, surat Al-Ahqaf ayat 9 ini. Firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 9 ini membuat orang-orang kafir itu bergembira, merasa senang. Lalu Allah perintahkan lagi Nabi untuk Allah turunkan lagi wahyu kepada Nabi, mana isi wahyu tersebut Allah memberikan ampunan pada Nabi dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Artinya Allah membersihkan Nabi dari segala aib. Fa maqsadul ayati annaka ma'furun laka ghairu mu'akhadin bi dzambin illa kana. Fa maqsadul ayat, tujuan ayat tersebut, maksad, poin atau tujuan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi, liyaghfira lakallahu dan seterusnya, annaka, bahwa engkau ma'furun laka, telah diampuni, ghairu mu'akhadin, tidak akan disiksa, bidanbin, dengan sebab satu dosa, illaukan, jika seandainya dosa itu ada. Itu maksudnya, jika seandainya dosa itu ada. Wa ajaba, tadi jawaban dari Al-Imam Al-Qadhi Al-Iyad ya. Nah, sekarang ajaba Al-Imam Al-Arif Billah Al-Aziz Ad-Dabbar, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Ajaba Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, beliau juga memiliki jawaban menjawab bijawabin nafisin, dengan jawaban yang nafis, jawaban yang berharga, dengan jawaban yang indah ya. Beliau Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar menjawab dengan jawaban yang indah. Khulasatuhu, ringkasan jawaban tersebut, annal murada bil fathi fi qouli ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan kalimat fathah, inna fatahna laka fatham mubina, kemudian baru liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhara. Sebelumnya kan ada inna fatahna laka fatham mubina. Nah, ini dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, yang dimaksud dengan kalimat fatah di situ, dalam firman Allah, inna fatahna, sesungguhnya kami telah bukakan. Wal musyahadatu adalah musyahadah, penyaksian. Yang dimaksud dengan fatah itu adalah al-musyahadah, penyaksian. Ai musyahadatuhu ta'ala, penyaksian Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Inna fatahna, sungguhnya kami telah bukakan kepadamu, artinya setelah kami saksikan padamu. Nabi bisa menyaksikan Allah. Famin rahmatillahi ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu azala anhul hijaba. Di antara rahmat Allah Ta'ala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azala anhul hijab, telah menghilangkan hijab dari Nabi, sehingga Nabi bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dibukakan hijabnya oleh Allah kepada selain Rasulullah, hanya Nabi saja. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa berkomunikasi, hanya bisa berdialog saja, tetapi tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi tanpa meminta, Allah bukakan hijabnya dan Nabi bisa melihat zat Allah, tidak hanya ngobrol, tidak hanya mendengarkan kalamullah al-qadim, tetapi juga bisa untuk melihat zat Allah yang mulia ketika Nabi melakukan mi'raj, Isra mi'raj. Wa akramahu bi musyahadatihi ta'ala, dan Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi bi musyahadatihi ta'ala, dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Fala yara illa ma huwa haqqun minal haqqi wa ilal haqqi. Nabi tidak melihat kecuali ma huwa haqqun, sesuatu yang dia adalah kebenaran. Ini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Minal haqqi, dari zat yang maha benar. Wa ilal haqqi, dan kepada sebuah kebenaran. Jadi minal haqq ilal haqq. Fa hadza huwal musyaru ilaihi bil fathil mubin, dan inilah yang diisyaratkan kepada Nabi dengan al fathul mubin namanya. Pembukaan yang nyata. Ini makna hakiki, makna secara hakikat, makna dari basirah ini. Jadi beliau Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan yang dimaksud dengan fatah itu bukan kemenangan yang Nabi peroleh dalam Fathu Mekah, tapi beliau mengasih makna yang lebih dalam lagi maknanya. Yang dimaksud dengan Fathul Mubin itu adalah Nabi memperoleh pemberian yang sangat dan amat mulia dari Allah, di mana beliau bisa menyaksikan zatnya Allah. Itu yang disebut dengan Fathul Mubin itu. Pembukaan yang nyata, di mana Nabi bisa melihat zat Allah SWT secara langsung tanpa perantara. Itu menurut Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wa qad waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam min sigharihi li'annahu lam yuhjab anhu ta'ala. Dan telah terjadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, min sighar, sejak kecil. Jadi bukan ketika mi'raj saja Nabi, tetapi Nabi telah terjadi bagi Nabi musyahadah, menyaksikan Allah itu telah terjadi sejak kecil. Li'annahu, karena Nabi lam yuhjab anhu ta'ala. Karena Nabi itu tidak dihijab dari Allah. Nabi tidak dihijab. Jadi tidak ada hijab antara Nabi dengan Allah SWT. Jadi sejak kecil pun beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal fathu tsabitun li kulli nabiyyin. Dan fatah ini telah tetap bagi setiap nabi. Fatah ini telah tetap bagi setiap ini, bal walikulli arifin, bahkan untuk setiap orang yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fatah itu musyahadah, tetapi selain Nabi, para Nabi yang lain dan para wali tidak bisa melihat langsung zat, hanya terkadang berbentuk cahaya ataupun lewat mimpi. Itu juga musyahadah. Berarti dalam meriwayatkan, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah atau siapa yang bermimpi Allah SWT sampai 99 kali melihat Allah dalam mimpi. Tapi tidak secara yaqadzah. Kalau yaqadzah hanya Nabi SAW, tidak tidak bisa melihat zat Allah kecuali orang yang memang diizinkan oleh Allah SWT. Wal khususiyatu fihi lin nabi, dan keistimewaan dalamnya
lin nabi, hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, min haitsu kamali quwwati, dari segi sempurnanya kekuatan Nabi, wa taqatihi, ya. Kekuatan Nabi dan kemampuan Nabi, karena kemampuan Nabi itu di atas kemampuan makhluk lainnya, ya. Karena dalam tubuh Nabi ada nurullah, ada cahaya Allah, sehingga ketika Nabi mau mi'raj, sudah sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa nemeni. Malaikat Jibril tidak bisa namanya, kan cerita sudah masyhur, antum sudah sering mendengar. Malaikat Jibril sudah sampai di situ saja. Selangkah saja malaikat Jibril melangkah akan terbakar dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Nabi naik sendirian karena Nabi itu dalam tubuh beliau itu sudah ada nurnya Allah. Sehingga tidak akan berpengaruh apa-apa. Ketika masuk ke dalam nur itu menyatu sudah. Sampai bertemu dengan Allah SWT. Selain Nabi tidak akan bisa. Malaikat Jibril aja sudah nyerah, tidak bisa, tidak mampu untuk menemani Nabi. Itu kekuatan dan kemampuan beliau sudah sempurna sehingga bisa bertemu dan melihat zat Allah. Wa ahliyatu aqlihi wa taqatihi, min haitsu kamali quwwatihi wa taqatihi wa ahliyati aqlihi, dan berhaknya akalnya, wa ruhihi, keahlian atau berhaknya akal Nabi dan rohnya Nabi, wa nafsihi, dan jiwanya, wa zati, dan zatnya, wa sir, dan sirnya. Sir itu yang dalam hati, itu ada sir. Mimma lam yasbut li ghairihi, dari perkara yang tidak ada pada selain beliau, yang tidak yasbut, yang tidak bisa menetap li ghairihi, untuk selain beliau. Hanya Nabi, sehingga hanya Nabi yang bisa melihat zat Allah secara Allah ketika di dunia. Nanti di akhirat, semua orang-orang beriman akan bisa melihat zat Allah SWT, diperlihatkan oleh Allah SWT, dan itu tergantung martabat mereka. Melihatnya itu tergantung martabat mereka ketika di surga. Ini menurut Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, makna Al-Fatah di situ. Wal muradu bidzanbi fi qaulihi, kemudian beliau meneruskan, dan yang dimaksud dengan dosa dalam firman Allah, kan sambungannya, yaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa maksud dosa ini? Apakah Nabi melakukan dosa sehingga Allah harus mengampunkan dosa-dosanya? Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, sababuhu, sebabnya, wa huwal ghaflah wa zalamul hijabi alladhi fi aslin nash'ati turabiyah. Yang dimaksud dengan dosa itu bukan karena perbuatan dosa, kesalahan, tetapi adalah al-ghaflah. Al-ghaflah, kelalaian, wa zalamul hijabi, gelapnya hijab, alladhi fi asli, yang ada pada asal nash'ati turabiyah, asal kemunculan tanah, asal nash'ah, asal pertumbuhan turabiyah, tanah. Kan manusia bersumber dari tanah. Semuanya manusia itu mulai dari Nabi Adam, Nabi Adam yang langsung dari tanah. Selain Nabi Adam itu dari sperma semua. Nabi Adam saya langsung dari tanah. Jadi tanah itu yang akan menghijab, menghijab roh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan Nabi. Nabi itu yang diampunkan oleh Allah itu bukan karena dosa, tetapi gelapnya hijab yang menutupi Nabi. Menutupi Nabi karena asal tanah yang ada pada diri beliau itu. Wal murad, dan yang dimaksud bima taqaddam wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lalu dan apa yang telah akan datang, al kinayah an zawalihi, adalah kinayah dari hilangnya itu hijab. Wal murad bil ghufran, dan yang dimaksud dengan kata-kata ghufran, pengampunan, al izalah, menghilangkan. Jadi Allah hilangkan dari Nabi, bukan Allah ampunkan dosa, tapi Allah hilangkan hijab yang menutupi Nabi, antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika roh Allah masukkan roh ke dalam jasad yang terbuat dari tanah ini, roh itu jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh yang suci tadi jadi terhijab sehingga tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak bisa mengenal Allah. Harus berusaha lagi untuk bisa
mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Asalnya roh itu sebelum masuk ke dalam jasad sudah mengenal Allah SWT, sudah ma'rifat semuanya, sudah mengenal Allah, karena asalnya roh itu suci. Ketika masuk ke dalam jasad yang terbuat dari tanah, sehingga tertutup, terhijab, roh itu terhijab, timbullah yang namanya nafsu itu. Nafsu. Setiap manusia kan ada nafsu. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika Allah masukkan rohnya yang mulia ke dalam jasad itu. Nabi terhijab, kemudian Allah bukakan hijab itu. Itu makna liyaghfirakallah, ini liizalati. Liyuzil Allah akan menghilangkan hijab dari Nabi, sehingga setelah hijab itu terbuka, Nabi bisa melihat zat Allah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, bukan karena dosa. Itu tafsiran dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan Allah berfirman kepada Nabi, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguh kami telah bukakan padamu pembukaan yang nyata, liyazul ankal hijabu, agar hilang darimu hijab. Itu seakan-akan itu. Jadi bukan liyaghfiralakallah ma taqaddam, tapi liyazul, agar hilang darimu al-hijabu, hijab, penutup, bil kulliyati, secara keseluruhan, langsung secara keseluruhan. Adapun selain Nabi itu hilangnya hijab itu sedikit demi sedikit, tergantung mujahadah dan usaha mereka untuk menghilangkan hijab. Di antara cara menghilangkan hijab ya dengan zikir, dengan melakukan perintah Allah sedikit demi, hijab itu akan terkikis sedikit ya. Itulah yang diperoleh oleh para aulia sampai benar-benar hilang hijab. Kalau Nabi langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijab yang ada pada tubuh beliau dihilangkan secara kulliyah, secara keseluruhan. Walitatimma an-ni'mah, walitatimma ni'matu minna alik, agar menjadi sempurna nikmat dari kami atas kamu. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, dibuka seluruh hijab yang menghalangi beliau dengan Allah. Walitahdi wa tansura, dan agar engkau memberikan hidayah dan menolong. Fa innahu la ni'mata fawqa ni'mati zawalil hijabi, karena tidak ada nikmat di atas nikmat hilangnya hijab, tersingkapnya hijab. Itu nikmat yang paling besar. Tidak ada lagi nikmat di atas tersingkapnya hijab itu. Ketika hijab, Allah membuka hijabnya dari hamba, maka hamba itu akan merasa senang ketika melakukan perintah Allah SWT. Ada nikmat ketika ibadah itu terasa nikmat, ketika bangun malam terasa nikmat. Nah, itu karena sudah hijabnya sudah dibuka. Kalau seperti kita ini melakukan sholat, mau berzikir, masih belum ada terasa nikmat, kan memang belum dibuka hijabnya oleh Allah SWT. Nah, sehingga terkadang merasa terpaksa. Bahkan ketika zikir pun ngantuk. Zikir pun ngantuk. Padahal ini kan ketika menyebut nama Allah, nama kekasihnya, nama Tuhan, tapi masih ngantuk karena memang itu belum ada hijabnya, itu belum terbuka itu, belum terbuka hijabnya. Zikir itu karena terpaksa saja dulu, bukan karena mahabbah, bukan karena keingin, tapi karena memang terpaksa, karena memang itu proses untuk membuka hijab itu, memang harus dipaksakan dulu. Nafsu itu tidak mau, nafsu itu kepengennya kita makan banyak, tidur enak, itu kan nafsu pokoknya, main, tidak mau nafsu itu diajak, itu memang tabiatnya nafsu. Nah, itu yang membuat kita terhijab itu karena selalu mengikuti hawa nafsu. Hijab itu akan terbuka ketika orang itu bisa mengendalikan nafsunya menahan, nafsunya ingin ini ingin itu ditahan. Nah, itu yang akan membuka hijab sedikit demi sedikit itu. Tapi Rasulullah langsung dibukakan hijabnya semuanya oleh Allah SWT. Wala hidayata fawqa hidayatil ma'arifi, tidak ada hidayah di atas hidayahnya ma'arifi. Nah, mengenal Allah. Ketika orang sudah ma'rifat, itu hidayah yang paling full sudah itu. Tidak ada lagi hidayah di atas hidayah ma'rifat kepada Allah. Wala nusrata ablagh min nusrati man kanat hadhihi halau, dan tidak ada kemenangan
lebih melebihi dari kemenangan orang yang keadaannya seperti ini. Orang yang sudah dapat ma'rifat kepada Allah, sudah dibuka hijabnya oleh Allah, itu kemenangan yang luar biasa sudah. Jadi berhasil menundukkan nafsunya, berhasil menguasai dirinya, dan berhasil fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian aulia, ya termasuk Rasulullah itu, beliau jasadnya bersama manusia, tetapi hatinya senantiasa bersama Allah, tidak lalai sedetik pun. Itu Rasul. Nah, itu juga sebagian para aulia seperti itu. Nah, seperti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan beberapa para wali kutub yang lain, beliau bersama muridnya ya, belajar ngaji, tetapi hatinya itu fokusnya kepada Allah. Nah, kan berbeda dengan kita. Kita ketika sholat zikir pun hatinya kemana-mana. Nah, jasadnya zikir sholat, tetapi hatinya ke pasar, ke kamar, ke macam-macam itu kan, hatinya kan begitu, macam-macam itu. Tetapi beda dengan sebagian para aulia, jasadnya bersama, tapi hatinya itu dalam keadaan seperti biasa ini, hatinya senantiasa bersama Allah SWT. Ya. Nah, itu karena memang hijabnya sudah dibuka itu. Hijabnya itu yang akan kita usahakan, kita cari bagaimana cara supaya hijab itu dibuka oleh Allah, dan itu butuh proses. Ya. Tidak mudah, butuh proses. Hada mustafad min kalam Syekh Ad-Dabbagh bi tasarrufin. Nah, ini yang bisa diambil dari ucapan Syekh Ad-Dabbagh bi tasarrufin dengan merubah, bi tasarrufin dengan sedikit merubah. Jadi oleh Abu Yamaliki ada dirubah, dikurang atau ditambah sedikit. Ini tafsiran dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Qultu amma amrullah ta'ala li nabiyina sallallahu alaihi wasallam bil istighfar, ya. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam yasrah bidzalika. Ini komentarnya Abu Yamaliki, ya. Amma amru, adapun perintah Allah Ta'ala li nabiyina, kepada nabi kita sallallahu alaihi istighfar, untuk beristighfar. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam, dan keberadaan Rasulullah SAW yasrah bidzalika, menjelaskan hal itu. Rasulullah kok mengatakan bahwasanya beliau istighfar kepada Allah SWT. Wa yad'u bihi, dan beliau berdoa dengan istighfar, berdoa kepada Allah minta ampun. Seakan-akan beliau melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa yas'aluhu minallah, dan beliau memohon ampunan minallah, dari Allah. Fahada min kamali tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sempurnanya sifat tawadhu Rasulullah. Jadi Rasulullah meskipun tidak punya dosa, lepas, bebas dari segala, tapi beliau tetap minta ampun kepada Allah, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan yang beliau perbuat, tetapi karena sifat tawadhu'nya. Tawadhu'nya Rasulullah rendah hatinya, rendah, merasa hamba yang tetap merasa hina di hadapan Allah, tetap minta ampun. Nah, ini sempurnanya sifat tawadhu Rasulullah, itu kata Abu Yamaliki. Wa min kamali iqrarihi bil ubudiyati al kamilah, dan termasuk sempurnanya pengakuan Nabi bil ubudiyah, dengan penghambaan yang sempurna. Beliau mengakui diri, mengikrarkan diri beliau sebagai hamba yang tidak berdaya, yang harus senantiasa memohon ampun kepada tuannya Allah. Jadi penghambaan yang sempurna. Wa bihajatihi ila rabbi, dan menunjukkan kebutuhan beliau kepada Tuhannya, merasa butuh kepada Tuhan. Wa iftiqari ilaihi, dan sama itu merasa butuh kepada Tuhannya. Wa adamistighnaihi an fadlihi, dan tidak merasa cukupnya beliau dari keutamaan Allah. Artinya beliau tidak merasa cukup dari keutamaan Allah, senantiasa membutuhkan fadl, keutamaan Allah. Wa adam yaqtirari bima atau maula, dan tidak tertipunya beliau dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhannya. Bima atahu maula. Nah, jadi beliau tidak merasa tertipu. Bukan berarti merasa aman sehingga membuat beliau merasa aman dari murka Allah. Tetap beliau merasa takut kepada Allah, tidak merasa tertipu. Wa ka'anna lisana hali yaqul, seakan-akan lisan halnya, lisan keadaan beliau, Rasulullah mengatakan, inni ma'ama manallahu alayya min fadlin wa sawabin wa darajatin aliyah wa maqamatin samiyah.
sesungguhnya aku bersamaan dengan apa yang manallahu alayya, yang telah Allah berikan kepadaku, min fadlin, dari keutamaan, wa thawabin, dan pahala, wa darajatin aliyah, derajat yang tinggi, wa maqamatin samiyah, dan kedudukan yang samiyah, yang tinggi. Fa inni la azalu arghabu fi fadlihi wa usari'u ila rihabi, maka sesungguhnya aku senantiasa menginginkan keutamaan Allah, meskipun sudah beri pahala yang banyak, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Aku tetap masih menginginkan keutamaan Allah, wa usari ila rahmi, dan aku segera bergegas untuk menuju rihabillah, ke hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, menuju ke hadrah Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah. Wa aqifu ala abwabihi, dan aku tetap berdiri di pintu-pintu Allah, memohon, berdiri di pintu Allah. Wa unafisu fil khairat, dan aku tetap bersaing dalam bersaing dalam meraih kebaikan-kebaikan. Wa ubadir ilal mubarrat, dan aku bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mubarrat itu perkara-perkara baik. Waqad sarah bidzalika, dan beliau telah menjelaskan dengan hal itu. Faqala, beliau bersabda, Nabi bersabda, ana akhsyakum lillah wa atqakum, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Nabi menyatakan di hadapan para sahabatnya, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum, dan orang yang paling takwa di antara kalian. Wa a'lamukum bihi, dan aku adalah orang yang paling mengerti di antara kalian pada Allah, paling makrifat kepada Allah. Wa fi hada aidan ta'limun lil ummah, ini juga sebagai bentuk pengajaran Rasulullah untuk umat. Rasulullah memberikan pelajaran untuk umat. Artinya tidak boleh merasa aman, senantiasa beristighfar, meskipun tidak merasa melakukan kesalahan, tetap harus beristighfar. Ini contoh dari Rasulullah untuk umatnya. Liyaqtadu bihi wa yattabi'u, agar umatnya mengikutinya. Yaqtadu sama mengikuti, yattabi'u sama, agar umatnya mengikuti jejak beliau. Wa fi hada aidan, dan dalam hal ini juga tamamus syukri lillah bi idamatil amali lahu, sempurnanya rasa syukur kepada Allah dengan selalu beramal untuk Allah. Dan ini juga untuk menunjukkan sempurnanya rasa syukur kepada hamba, meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaifala, bagaimana tidak, wa wal qail, dan Nabi beliau yang mengatakan telah bersabda, apala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Ini kalau tidak salah beliau ucapkan ketika istrinya Sayyidah Aisyah bertanya kepada beliau dalam malam nisfu Sya'ban. Beliau beribadah, bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki, sehingga Sayyidah Aisyah ini sampai merasa kasihan. Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin, engkau sudah diampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu, kenapa kok masih melakukan hal seperti ini, sampai ibadah bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki? Rasulullah pun bersabda, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah telah berikan aku berbagai macam keutamaan, berbagai macam derajat yang tinggi, kedudukan tinggi. Ini bentuk syukurku kepada Allah. Ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Samir Ghalil. Wa qala Imam Asy-Syadzili rahimahullah, dan Imam Asy-Syadzili rahimahullah telah mengatakan, sami'tul hadis al-warida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar sebuah hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah. Kata Imam Asy-Syadzili, innahu, tadi hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya aku merasakan ada sesuatu yang menutup hatiku, kata Rasulullah. La yughanu ala qalbi, sesungguhnya aku merasakan ada sesuatu yang menutup hatiku. Fa astaghfirullah fil yaum 70 marrah, lalu aku pun beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali, karena sebab sesuatu yang menutupi hati Rasulullah itu, yang menutupi hati Rasulullah. Apa maksud ini? Ini yang Syekh Al-Imam Asy-Syadzili, fa ashkala alai ma'nahu, maka aku merasa muskil maknanya.
makna yang menutupi hati Rasulullah itu apa maknanya? Kok bisa Rasulullah kok hatinya bisa tertutup? Padahal beliau orang yang tidak pernah lalai dari Allah sedetik pun, tapi kok bisa Rasulullah mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang menutupi hati beliau sehingga beliau harus beristighfar kepada Allah 70 kali. Ketika lagi dalam kebingungan begitu, makna hadis ini, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah, mimpi beliau melihat Rasulullah. Untuk menjawab kegundahan hatinya tentang makna hadis ini. Biasanya seperti itu, seorang wali kalau ada masalah itu langsung ada jawabannya, dijawab oleh Allah lewat kekasihnya Rasulullah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu, dan beliau bersabda li kepadaku, kata Al-Imam Asy-Syadzili, ya Mubarak, zaka ghayyinul anwar la ghayyinul aghyar. Wahai orang yang diberkahi, wahai orang yang diberkahi, tadi yang kamu muskilkan makna hadis itu, zaka ghayyinul anwar, itu adalah penutup cahaya, Ghainul Anwar. Ghainul Anwar itu Ghainul Anwar itu penutup yang dimaksud itu ada diliputi oleh cahaya-cahaya. Jadi hati Nabi itu terlalu penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus untuk mengurangi cahaya ini harus dengan istighfar. Kalau tidak istighfar itu akan berbahaya bagi Nabi. Itu kan sebagian aulia itu, kalau sudah lagi istighraq, cahaya penuh dengan itu, kalau tidak melakukan satu kesalahan bisa mereka terbakar dengan cahaya itu. Makanya ada mungkin sebagian aulia, mungkin antum, makanya jangan niru-niru orang-orang seperti itu. Kalau ada orang yang kok terkenal alim wali kok merokok, duha, itu mungkin karena untuk mengurangi biar kalau tidak seperti itu mereka tidak kuat itu karena cahaya Allah SWT. Ada seperti itu. Ada yang mungkin karena antum lihat, oh Habib ini kok merokok, itu beda, itu kelasnya beda, bukan seperti jangan niru-niru itu orang seperti itu. Mereka melakukan hal-hal yang makruh untuk mengurangi cahayanya supaya tidak berbahaya bagi mereka. Diceritakan juga Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, sahib Ratib Attas, pernah dengar antum? Ana juga pernah ceritakan itu. Suatu hari beliau itu cahaya Allah SWT meliputi tubuhnya sehingga beliau manggil-manggil, mana salah seorang muridnya, tidak ada. Tidak ada yang datang muridnya. Ternyata yang ada cuman salah seorang pembantunya, Syekh Ali Baras ini. Ketika itu lagi ada dekat beliau, dipanggil. Dipanggil, datang Syekh Ali Baras ini. Beliau langsung kata Syekh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman, ayo ambil kitab apa saja, ambil, bawa ke sini. Beliau pas diambil kitab kecil, kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Langsung sudah, ketika dibawa, Iqra, baca mukaddimahnya, baca saja pokoknya. Dibaca mukaddimahnya, baca sedikit beliau ini, kelas tutup, sudah selesai, sudah langsung jadi alim. Baca mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah, ini pembantu tadi, pembantu yang tidak pernah ngaji ini, tidak pernah ngaji ini, karena sudah anwar cahaya luber di tubuhnya, ini harus ditransfer. Kalau enggak ini bisa terbakar tubuhnya. Akhirnya langsung suruh ngambil, ditransfer ke mulutnya tadi cahayanya, baca mukaddimah itu jadi alim. Jadi alim sampai sekarang. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, beliau kan setiap Fatihahnya kan ada itu Syekh Ali Baras. Beliau mengatakan, barang siapa yang baca Fatihah kepadaku dan tidak disertai dengan Syekh Ali Baras, maka tidak sampai, tidak aku terima, kata beliau. Sampai seperti itu. Itu ditransfer langsung jadi alim. Kadang seperti ada sebagian aulia seperti itu ya. Ini termasuk tadi Rasulullah itu Ghainul Anwar, hati beliau itu dipenuhi dengan cahaya Allah SWT sehingga beliau beristighfar untuk mengurangi cahaya itu, untuk mengurangi cahaya. La Ghainul Aghyar, bukan diliputi selain Allah. Aghyar itu makhluk, bukan karena kesalahan atau memikirkan selain Allah. Aghyar itu yang selain Allah. Jadi hati beliau itu bukan karena beliau istighfar, bukan karena memikirkan hal selain Allah, tetapi justru dipenuhi dengan cahaya Allah sehingga harus beristighfar untuk menguranginya.
Itu kata Rasulullah memaknai gitu. Wada'na anka wizrak wallahu alam bissawab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alim wa mil'a ma'alim wa zinata ma'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wa ala lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-maqdari azim. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.